Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Masih bertemu lagi nih sama Kak Caca. Gak apa-apa ya adik-adik bertemunya lewat online kayak gini. Walaupun kita jauh, tapi harus ada sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum ibadah, Kak Caca mau ngasih tahu, siapin dulu Alkitabnya. Ayo, bilang sama mama papahnya minta bantuannya, siapin Alkitab di samping adik-adik. Yang udah siapin, bagus. Lalu, persembahan jangan lupa ya, persembahannya nanti dimasukin ke amplop aja, nanti akan diserahkan ke gereja untuk selanjutnya ya. Siap ya adik-adik ya? Oke, kalau gitu kita mulai ibadahnya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Caca mau nanya, gimana kesehatan kalian? Masih oke kan? Masih stay di rumah kan? Ya nggak apa-apa lah. Untuk mendukung pemerintah, kita harus tetap stay di rumah. Walaupun bosen ya adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, setelah pegang barang atau benda, dan setelah beraktivitas. Jangan lupa selalu minum air putih yang banyak, vitamin, dan makan teratur ya adik-adik. Adik-adik, sekarang Kak Caca bangkit berdiri, Kak Caca undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hati-hati tanganmu yang kecil. Semangat ya. Coba HP-nya ditaruh dulu di tempat yang nyaman, minta tolong mama atau papahnya. Berdiri, ayo, jangan males-malesan. Ini pasti ada yang belum mandi nih, Kak Caca tahu nih. Tapi nggak apa-apa. Ayo kita berdiri, kita nyanyi. Hati-hati tanganmu yang kecil. Pakai gerakan ya, harus semangat. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Kita nyanyi 1, 2, 3. Hati-hati tanganmu yang kecil. Hati-hati tanganmu yang kecil. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati tanganmu yang kecil. Hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati kakimu yang kecil. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Amin. Hebat adik-adik, puji Tuhan. Kita masih berdiri. Tunggu, kita masih berdiri. Adik-adik, oke, ya nggak apa-apa. Yang masih ngos-ngosan, oke, nggak apa-apa. Kita mau berdoa pembuka. Jadi, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Kau masih mengumpulkan kami Tuhan untuk ibadah impa. Walaupun jauh antara jarak kami satu sama lain Tuhan, tapi Kau tidak melunturkan semangat-semangat adik-adik ini Tuhan untuk beribadah bersama kami Bapa. Tuhan, walaupun jarak dan waktu Tuhan membatasi kami, tapi kiranya Tuhan berkatilah anak-anak ini yang sudah semangat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk wabah yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia Tuhan. Kiranya Kau memberkati virus ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati wabah ini agar penyakit ini cepat hilang Tuhan. Kami semua bisa sembuh dan dapat beraktivitas Tuhan. Bapa, kami sangat rindu Tuhan untuk berkumpul dan bertemu satu sama lain Tuhan. Kiranya Kau mempertemukan kami Tuhan di dalam waktu dekat. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, membaca firman, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Tadi yang udah disiapkan kan? Ayo. Yang udah disiapkan, kita buka Ratapan. Ratapan 1 ayat 11 sampai 17. Kak Caca, Ratapan itu di mana sih? Ratapan itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ratapan itu ada di Perjanjian Lama setelah Yeremia dan sebelum Yeskiel. Jadi kita buka Ratapan 1 ayat 11 sampai 17. Kita baca bersama-sama, tapi Kak Caca baca perengkopnya dulu, baru kita lanjut dengan ayat 11 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem. Ayat yang ke-11, berkeluh kesah seluruh penduduknya.
Sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku? Untuk membuat aku merana, tak kalah murkanya menyala-nyala. Dari atas kirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub diserahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Diberkatilah kita yang telah membaca kitabnya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, Kak Caca mau cerita tentang firman Tuhan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adik-adik harus fokus pas Kak Caca lagi jelaskan firman Tuhan dan gak boleh berisik ya. Tetap harus fokus, duduk yang nyaman. Oke, dengar baik-baik ya adik-adik ya. Adik-adik, dari bacaan kita barusan, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak sih ini tentang apa? Nah, ini tentang penghukuman. Waduh Kak Caca, serem banget tentang penghukuman. Jadi ini di mana kota Yerusalem mendapat hukuman dari Tuhan Yesus, dari Allah karena mereka tidak taat. Akhirnya Allah murka dan membuat kota itu menjadi sepi banget. Yang tadinya kota itu ramai, semuanya ada di dalam situ di Yerusalem. Tapi tiba-tiba karena Tuhan marah, dibikin sepi. Wah, kayak wabah sekarang ya. Adik-adik lihat kan, tahu kan? Jalan-jalanan sepi, semuanya pada sepi. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang hukuman nih ya, coba adik-adik jujur sama Kak Caca. Siapa yang pernah dihukum? Angkat tangan. Pasti adik-adik di sini semua pernah dihukum ya. Coba, kalau dihukum sama ibu atau bapak guru siapa? Karena nggak ngerjain PR atau waktu berisik di kelas siapa? Wah, dilihatin mama papanya langsung malu kali ya. Nggak apa-apa, jujur sama mama papanya. Biar mama papanya tuh senang kalau kita anak-anaknya jujur. Pernah dimarahin, dihukum, atau di rumah nih dimarahin mama sama papahnya gara-gara gak beresin mainan, atau gak mau mandi, susah disuruh mandi, disuruh makan susah, atau makan sayur gak mau, susah, akhirnya dihukum, atau gak belajar, nilai ulangannya kurang bagus, pasti kita diomelin, kita pasti dihukum sama mama papa. Adik-adik, mama papa, guru, atau Tuhan Yesus itu marahin kita bukan karena bukan karena mereka benci sama kita, bukan, justru karena mereka sayang sama kita. Masa iya sih? Kak Caca punya film, adik-adik harus tonton. Adik-adik pasti tahu film ini film apa. Adik-adik perhatikan baik-baik ya, maksud dari cerita ini apa. Oke, nanti Kak Caca akan jelaskan kenapa dia seperti ini. Yuk disimak yuk videonya yuk. Kalau sudah belajar kita mancing ya. Aduh. Lucu ya Doraemon. Tiba-tiba aku ngantuk lagi.
Nobita, Eh, cepat duduk di sebelah sana. ada apa? Cepat duduk di sebelah sana. Sebelumnya ayah tidak pernah mau bilang seperti ini. Karena ayah paling tidak suka kalau harus begini. Kalau begitu jangan bilang dong. Tapi sekarang ayah harus melakukan ini. Setiap hari kamu malas-malasan terus. Apa kamu tidak pernah berpikir bagaimana masa depanmu nanti? Kalau begini terus, kamu tidak akan pernah dewasa. Dan masa depanmu nanti akan sangat suram. Nantinya kamu tidak akan bisa hidup bahagia. Mengerti tidak? Kamu bisa ada di kelas terbawah masyarakat kita. Kalau kamu tidak punya semangat. Ayah seharusnya Apa tidak kamu boleh mau bilang jadi orang begitu. seperti itu? Setelah ini ibu Kamu akan harus bicara dengan berubah. ayah. Keterlaluan. Walaupun yang bilang itu ayah, tapi kata-katanya sangat tega. Sudah, ayah seperti itu kan demi kamu. Ayah sudah tidak sayang sama aku lagi. Tidak benar. Benar. Kalau sayang, ayah tidak akan bicara seperti itu. Udah ditonton kan videonya? Ternyata tentang film Doraemon. Aduh, si Nobita ini benar-benar nakal ya adik-adik ya. Pasti adik-adik ada yang pernah ngerasain jadi posisi Nobita. Udah nilainya jelek, malah asik bercanda, main, nonton, tidur, gak belajar. Gimana? Papahnya gak marah kalau kayak gitu ya adik-adik ya? Di situ Nobita juga sedih ya adik-adik ya. Gara-gara diomelin sama papahnya, dia sedih. Ini si papa gak sayang lagi apa sama aku ya? Marah-marahin aku. Oh, salah adik-adik. Yang kayak Kak Caca tadi bilang, orang tua itu negur kita, hukum kita, marahin kita tuh bukan karena mereka nggak sayang sama kita, tapi karena justru mereka sayang sama kita. Kita nggak boleh jadi anak yang nakal, kita harus jadi anak yang baik. Orang tua tuh mau kita anak-anaknya jadi yang terbaik gitu loh. Kita harus merubah diri kita dari yang tadinya nggak mau ngerjain PR jadi ngerjain PR. Yang tadinya nggak mau beresin mainan jadi beresin mainan. Nggak mau orang tua atau guru ngulangin kesalahan yang sama. Coba adik-adik sekarang harus janji sama Tuhan Yesus, bukan sama Kak Caca, bukan sama mama papa yang di sebelah, bukan sama oma opa, bukan sama semuanya, tapi sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus bakal denger. Ikutin Kak Caca ngomong bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, saya berjanji akan taat dalam melakukan suatu hal. Dan saya akan berjanji mau berubah. Oke, pintar. Janji ya, karena janjinya bukan sama Kak Caca loh. Janjinya bukan sama mama papa, tapi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dengar. Oke adik-adik ya, karena udah janji, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari adik-adik ya. Menjadi anak yang baik, rajin ngerjain PR, mau dibilangin sama mama papanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Pada tahu kan lagunya? Pakai gerakan ya. Ayo bangkit berdiri. Kita nyanyi ya. Harus semangat. Oke, walaupun di rumah harus semangat ya. Kita nyanyi. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Uang persembahan yang tadi Kak Caca bilang sudah disiapkan kan? Lalu dimasukkan ke amplop. Ya, udah. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Nyanyi yang semangat ya. 3, 2, ya. Aku
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, Kak Caca mau ajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Ayo, harus semangat, ayo. Bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu penutup. Lagunya Burung Pipit Yang Kecil. Kak Caca hafal. Harus pakai gerakan ya kalau hafal ya. Kita nyanyi 3, 2, 1. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita masih berdiri, sikapnya rapih. Kita mau berdoa penutup. Tadi Kak Caca kayaknya masih lihat nih ada yang ngintip-ngintip, yang gak serius berdoanya. Coba kali ini karena udah janji sama Tuhan Yesus juga harus yang bagus ya doanya ya. Kita berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada siang hari ini Kau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu. Walaupun jauh kami satu sama dengan yang lainnya, kami masih bisa berkomunikasi Tuhan melalui kecanggihan teknologi yang sudah diciptakan Tuhan. Tuhan, kami telah selesai beribadah. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, agar adik-adik kami diberikan selalu kesehatan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Tuhan berkati mereka terus Tuhan. Walaupun keadaan di negara kami, bahkan di dunia ini masih terkena virus Tuhan, kiranya Kau memberkati Tuhan, agar virus ini cepat pulih Tuhan, agar kami bisa berkumpul dengan satu yang lainnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin berulang tahun di minggu ini. Kau berkati mereka Tuhan. Di umur yang baru, Kau memberikan berkat dan sukacita Tuhan kepada dia dan keluarganya. Kami juga berdoa kepada adik-adik kami Tuhan yang mungkin sedang sakit. Kiranya Kau memulihkan mereka Tuhan. Obat-obatan, dokter, kiranya Kau memberkati mereka Tuhan. Makanan yang minuman yang diminum Tuhan, kiranya Kau dapat memberkati mereka Tuhan. Tuhan, berkati juga kami Tuhan, kakak layan yang tidak pernah lelah Tuhan untuk mengajarkan kepada adik-adik firman Tuhan. Berkati gereja kami, pendeta-pendeta kami, PHMJ, presbiter, pelkat-pelkat, Tuhan berkati. Berkati juga orang tua dan keluarga adik-adik kami yang sudah menemani mereka Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah selesai beribadah Tuhan. Aktivitas yang selanjutnya akan dilakukan oleh adik-adik kami Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari wabah-wabah penyakit yang dapat merugikan kami dan keluarga Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.